Oke Bang, gimana terkait Nikita sudah dilimpahkan ke Kejari dan dilimpahkan lagi ke Rutan Pondok Bambu, nantinya akan segera sidang. Mungkin Abang sendiri melihat hal ini gimana terkait kasus yang sekarang sudah berjalan Bang, nantinya tinggal nunggu di sidang. Jadi udah P21, Iya udah. udah tahap kedua. Jadi sudah tanggung jawab jaksa, jaksa yang mengatur semuanya. Penyidik polisi sudah lepas tanggung jawab, sudah selesai pekerjaannya. Jaksa yang bekerja, jaksa kemudian membawa Nikita Mirzani ke dalam ruang tahanan di wilayah jaksa. Tentunya kan, karena dia wanita, di Pondok Bambu lah dia ditahan sebagai tahanan jaksa, begitu. Kemudian jaksa pasti sudah membuat surat permintaan untuk persidangan di pengadilan. Nah, ini pasti sudah dimasukkan, tinggal majelis ketua pengadilan menentukan siapa ketua majelis dan siapa majelisnya yang akan menyidangkan perkaranya. Nikita Mirzani dan Mail, perkara pidana kan. Jadi nanti sudah ketemu ketua majelis sama majelisnya, ya segera bersidang. Paling lambat 2 minggu dari sekarang sidang itu katanya. Bang, gimana nih jadi perbincangan ketika Nikita dari Polda ke Kejari itu kan nggak di Borgol ya Bang? Ya. Nah, sedangkan setelah di Kejari ke Rutan Pondok Bambu dia di Borgol. Itu kan sempat jadi perbincangan ya Bang, kok nggak di Borgol gitu? Kenapa mungkin? Menurut Abang pandangan ini gimana Bang? Jadi borgol nggak di borgol itu bukan suatu kewajiban dari penegak hukum ya, dari penyidik maupun jaksa. Yang menjadi atensinya adalah relevansi di borgol itu untuk kepentingan apa? Nggak di borgol juga bagaimana? Jadi relevansi di borgol itu supaya yang bersangkutan nggak lari tiba-tiba, gitu, nggak loncat pagar tiba-tiba kan begitu kan? Karena banyak juga ada narapidana yang kemudian narapidana, ada juga orang yang ditahan kemudian karena nggak di borgol lari mereka, langsung kencang aja larinya tuh, ngilang kan gitu. Jadi khawatirkan melarikan diri, tapi kemudian ada timbang-timbang dari penegak hukum. Ini kan di wilayah polisi ya, jadi ini kemungkinan Nikita Mirzani nggak lari nih, gitu, karena mungkin dia kooperatif kan, sehingga tidak perlu di borgol juga nggak apa-apa. Jadi ada suatu posisi bukan kewajiban seseorang terpidana, tersangka atau seseorang yang ditahan itu untuk di borgol dalam prosesnya. Yang jadi kepentingannya adalah apakah seseorang ini akan melarikan diri apa tidak. Kalau dia potensi melarikan diri ya di borgol, tapi kalau potensinya tidak, masih landai, ya enggak. Apalagi kalau tersangkanya 1, terus kemudian pengawalnya ada 10, pengawal polisi atau ya nggak perlu di borgol nggak apa-apa. Apalagi polisi bawa pistol, dia lari tembak kan begitu, jadi nggak perlu di borgol sebenarnya gitu. Jadi nggak ada kewajiban secara hukum. Oh, berarti secara pemahaman Abang berarti tidak ada masalah karena memang polisi yakin dengan Nikita Betul. ini. Satu tersangka yang awal 20 orang misalnya, ya sudah, ngapain di borgol, orang kebanyakan polisinya daripada si ininya, daripada tersangka lari juga langsung ditangkap kan. Tapi yang paling penting nilai kepentingan, apakah ini akan melarikan diri apa tidak. Kalau dirasa tidak kondusif atau dirasa kondusif, ya sudah, nggak usah di borgol, nggak apa-apa. Ini kan Bang yang jadi perbincangan juga, Nikita kan ketika ditanya kata dia tunggu persidangan aja gitu. Itu gimana sih Bang? Apakah nantinya akan ada sesuatu yang nantinya bakal dibongkar sama dia di persidangan atau gimana Bang? Kita tidak yakin ada bongkar-membongkar ya, karena biasanya penyidikan kalau sudah lengkap, sudah P21, berarti semua persoalan dalam perkara tersebut sudah paling tidak dianggap lengkap ya, bulat, atau ya sudah hampir semuanya berisi begitu. Jadi kalau ada yang dibongkar rasanya kecil kemungkinan. Jadi kecil kemungkinan Nikita Mirzani membongkar sesuatu yang memang tampaknya tidak punya relevansi utama dengan perkaranya, gitu. Jadi yang ada perkara pokoknya, yaitu Nikita Mirzani dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan pendakwaan sebagai terdakwa untuk apa? Untuk perkara pidana yang mereka diduga mereka lakukan, perkara pemerasan, perkara pencemaran nama baik, perkara tindak pidana pencucian uang. Jadi itu aja paling, dengan unsur-unsurnya, bukti-buktinya, saksi-saksinya dan lain sebagainya, yang kemudian akan disidangkan, kemudian digelar di persidangan. Ini kan dari Kejari sendiri bilang kalau dia sudah menyita 3 miliar dan 1 unit mobil. Mungkin barang bukti ini gimana sih Bang? Itu memang
apakah nantinya Bang memang sudah dijadikan bukti kuat atau gimana Bang? Ya kalau udah jadi barang bukti ya tentunya menjadi bukti utama, bukti pokok. 3 miliar itu mungkin bukti pemerasannya, mobil mungkin bukti TPPU-nya atau bukti membawa uangnya gitu. Jadi semua itu menjadi bukti pokok kan. Jadi itu dia. Nah ini sebentar lagi ada sidang wan prestasi. Nah menurut Abang itu bakal mempengaruhi gak sih? Semua perjanjian yang sifatnya lisan itu biasanya sumir. Karena perjanjian lisan itu nggak bisa dipegang. Karena habis orang ngomong A, besok ngomong B, besok udah lupa lagi. Nggak sampai seminggu juga lupa tuh omongan begitu. Jadi ini perjanjian sumir. Perjanjian lisan memang bisa disidangkan tapi sumir banget gitu. Artinya warnanya tuh nggak jelas gitu. Sehingga kemungkinannya juga nggak punya nilai begitu. Lagi perjanjian lisan kan digugat kan. Nah, apakah perjanjian lisan ini bisa membuyarkan perkara pidana? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Ya karena begini. Ini perjanjian lisan kemudian didasari dengan unsur-unsur yang tidak baik gitu. Kan setiap perjanjian harus ada sah mereka yang membuatnya, ada mereka yang sudah dewasa, kemudian ada yang namanya sebab yang halal. Nah, ini kan karena ada unsur pemerasan, ada unsur tindak pidananya kan jadi sebabnya tidak halal. Jadi dengan sendirinya perjanjian ini kemudian batal demi hukum. Perjanjian lisan yang batal demi hukum. Kenapa? Karena sebabnya tidak halal. Apa itu sebabnya tidak halal? Karena dibarengi dengan niat-niat untuk memeras, dugaan-dugaan tindak pidana pemerasan. Sehingga ya ini kan menjadi pidana. Jadi nggak sah tuh perjanjian karena ada sebabnya yang tidak halal, yaitu adanya dugaan tindak pidana pemerasan. Gitu. Jadi ya pertama sumir, kedua memang nggak bisa dipenuhi oleh majelis hakim. Yang ketiga memang tidak mengganggu proses pidana yang berlangsung terhadap Nikita Mirzani dan Mail. Jadi proses pidana jalan terus. Tapi menurut Abang bakal gimana sih Bang jalannya persidangan, bakal dikabulkan gak sih? Sebagian orang mengatakan bahwa ini tidak akan dikabulkan gitu Bang. Beberapa praktisi hukum. Ini perkara yang ini gugatan wan prestasi itu Bang. Oh iya memang nggak dikabulkan karena perjanjian sendiri perjanjian lisan di mana pegangannya juga nggak ada. Memang dalam hukum ada perjanjian lisan dan tulisan, tapi kalau perjanjian lisan ini sekarang susah. Oh berarti sulit dikabulkan. Sulit dikabulkan. Nah, ini suatu gugatan yang sumir namanya, yang terburu-buru atau prematur dalam hukum gitu. Nah itu dari pihak Reja Gladys bilang kan itu hanyalah modus dan hanya untuk menghalang-halangi terkait kasus yang sedang berjalan. Itu gimana Bang? Ya sebenarnya nggak menghalang-halangi kasus yang sedang berjalan. Kasus pidana jalan terus aja, nggak ada persoalan. Kan banyak orang bilang karena ada persoalan perdata pidananya berhenti dulu, kan begitu. Itu ada game sederhana zaman dulu konvensional tuh. Kalau sekarang nggak berlaku kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang terkait dengan persoalan tanah, kepemilikan tanah, apakah yang punya A atau B, itu diuji dulu secara material formil tuh. Perdatanya bagaimana, yang punya siapa, baru kemudian dari situlah perkara pidana akan berhenti dulu untuk menunggu status kepemilikan. Kalau ini kan nggak ada tentang status kepemilikan, jadi jelas-jelas aja. Jadi nggak semua perkara perdata pidana menunggu perdata kelar, nggak semua perkara. Kalau perkara seperti ini ya jalan terus, begitu cepat jalannya malah. Bang ini balik lagi ke kasus yang tadi ya soal Nikita yang sudah dikejar. Nantinya bakal dikenakan pasal apa sih Bang? Nikita sama Mail ini nanti? Ya, Nikita kan pemerasan, Mail pemerasan. Terus kalau ada TPPU, TPPU-nya. Kalau uangnya dipindah-pindah kemana kan ada TPPU-nya. Ada pencemaran nama baik itu kan. Tapi intinya sih pasal pemerasan ya. Pemerasan itu. Pemerasan ini kemudian ya sudah ada ancaman hukumannya, itu intinya. Berapa sih Bang mungkin dari perkiraan Abang nantinya bakal ada hukuman yang bakal ya, nantinya kita bisa kira yang udah kan pasal pemerasan tuh ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun diputus, ada yang 4 tahun begitu. Jadi tergantung hakim, kemudian tergantung jaksa menuntut tahunnya berapa lama baru hakim kemudian mengira-ngira. Tergantung juga bagaimana para terdakwa di persidangan, selama jalannya persidangan mereka sopan apa tidak, mereka kemudian terbuka apa tidak, mereka menyesal apa tidak, itu semua nanti kelihatan di persidangan. Setelah itu hakim memutus, bisa ringan bisa berat, tergantung pertimbangan majelis hakim melihat jalannya sidang dan melihat bukti-bukti yang ada. Dari Abang mungkin ada pesan nggak jadi saran terkait kasus ini? Pesan kepada siapa ini? Ke semuanya mungkin terkait orang yang terlibat di kasus ini Bang. Oh ya, tentunya semua yang terlibat dalam kasus ini semua juga menjadi pelapor, semua menjadi pelapor. Siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan, semua kan terlibat ini, baik juga para penegak hukum. Jadi kasus ini menjadi pelajaran mengenai kehati-hatian dalam bersikap tindak di masyarakat. Baik public figure, baik siapapun juga jangan menipu, jangan memeras,
Jangan menggunakan posisinya di masyarakat karena sebagai public figure kemudian bisa mempengaruhi opini sebagai influencer, kemudian akhirnya melakukan upaya-upaya yang sifatnya mencari keuntungan dari situ, apalagi melalui jalur penipuan dan pemerasan. Nanti risikonya ya tetap aja hukum berjalan, yaitu kena unsur-unsur pidana kan, gitu. Jadi ya sudah begitulah.